Halo semua, perkenalkan saya Angga Bayu Segara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas metode VCT atau Value Clarification Technique. Salah satu teknik pembelajaran efektif yang dipandang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang sering kita singkat dengan PKN. Nah, teknik mengklarifikasikan nilai-nilai atau kata klarifikasi sendiri itu menjelaskan untuk menguraikan rincian-rincian yang ada dalam proses pembelajaran. Nah, mengklarifikasikan nilai berarti menjelaskan, menguraikan, memerinci nilai-nilai. Selanjutnya yang dimaksud dengan VCT adalah teknik berusaha meminta murid menjelaskan, menguraikan atau merinci pengalamannya melaksanakan suatu nilai, jadi yang harus menjelaskan pengalaman melaksanakannya. Jadi di sini murid-murid dipinta untuk menjelaskan apa yang pernah ia alami, kemudian menjelaskan dari sudut pandang murid itu sendiri. Ada banyak model di dalam VCT, namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah model perisai kepribadian. Pokok pembahasannya yaitu keberagaman karakteristik. Kelas dan semester target saya adalah kelas 1 semester 1. Standar kompetensi yang kita gunakan adalah menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasar yang harus diraih yaitu yang pertama, memahami pentingnya menghargai perbedaan karakter antar individu, dan yang kedua, saling menghargai antar individu dengan segala perbedaan. Nah, coba teman-teman perhatikan tabel-tabel berikut ini. Tabel pertama yaitu berisikan ramah, rendah hati, sopan, dan beradab. Tabel yang kedua berisi angkuh, mudah marah, menjelekkan orang lain, tidak tepat waktu, pembohong, dan ingkar janji. Tabel yang ketiga sedikit memuji, berbicara seperlunya, beretika, dan rendah hati. Tabel yang keempat terlalu banyak bicara, tidak beretika, tinggi hati, dan kasar. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa maksud dari tabel-tabel ini? Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang saya sukai saat bertemu orang lain. Nah, tabel pertama itu kita menyuruh murid untuk menuliskan perbuatan-perbuatan apa saja sih yang disukai saat bertemu orang lain. Sedangkan tabel kedua, perbuatan-perbuatan yang dibenci ketika bertemu orang lain. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang diperkirakan disukai orang lain saat bertemu orang lain. Yang keempat yaitu perbuatan-perbuatan yang diperkirakan dibenci orang lain saat bertemu, jadi bisa dihindari untuk melakukan hal itu. Nah, fungsi tabel ini untuk mengantisipasi dan bersikap sopan, baik, dan agar bisa diterima oleh masyarakat umum. Nah, untuk mengklarifikasikan nilai perilaku, kita harus mengetahui 4 aspek. Kita harus mengklarifikasikan motivasi memilih nilai. Untuk apa kita memasukkan nilai-nilai itu dan apa tujuannya. Ketika kita mengetahui motivasi memilih nilai, maka kita bisa lanjut ke mengklarifikasikan argumentasi dalam pemilihan nilai. Kenapa kita harus mengetahui argumentasi? Agar ketika penilaian, kita mendengarkan penjelasan dari peserta didik dulu, baru kita bisa melakukan penilaian. Kita belajar juga menilai sesuatu dari sudut pandang orang lain, yaitu peserta didik, kemudian memahaminya dan mengarahkannya. Ketiga, mengklarifikasikan penghargaan dengan pilihannya. Ketika seorang anak melakukan sesuatu dengan pilihannya, kita hanya harus menghargai. Jika itu sebuah kesalahan, kita hanya harus menasehati dan mengarahkan. Kita tidak punya hak untuk memaksa, karena semua itu kembali lagi kepada pribadi anak dan keluarganya. Dan yang keempat, mengklarifikasikan pelaksanaan nilai pilihannya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Cara penerapannya juga kita kasih tahu nanti saat proses penjelasan. Maka dari itu, 4 poin ini wajib kita pegang. Nah, perlu teman-teman ketahui, ada model penilaian pengalaman diri sendiri untuk metode ini. Jadi kita menilai berdasarkan pengalaman si anak. Apakah anak sudah mencapai keinginan yang kita tuju atau belum? Jika belum, tantangan terbesar kita yaitu membuat anak berpikir bahwa kelakuan itu harus dihindari dan harus diperbaiki. Ada 4 macam rambu-rambu.
dalam pengembangan model VCT, yaitu yang pertama difokuskan pada isu-isu kehidupan yang relevan, focus on life. Model VCT yang dikembangkan hendaknya mampu mengarahkan murid, memprioritaskan dan merefleksikan urutan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu memberikan kesadaran murid menerima dirinya sebagai individu dan jujur dengan dirinya. Acceptance of what is. Dan bukan sebagai keputusan menerima posisi nilai yang menjadi pilihannya. Jadi, kita harus memberikan kesadaran pada murid. Yang ketiga, kita harus mampu merespon murid merefleksikan nilai-nilai lebih lanjut. Dan yang keempat, mampu memberikan kepuasan, keyakinan terhadap nilai yang menjadi pilihannya sehingga menimbulkan kekuatan seseorang untuk berbuat sesuatu. Penilaian terdiri dari 3 jenis, yaitu penilaian sikap peserta didik, yang mana dapat dinilai melalui teknik observasi, penilaian diri, atau penilaian teman. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Pengetahuan peserta dapat dinilai dengan teknik tes tertulis, tes lisan, penugasan, atau portofolio. Nah, pada tes ini kita juga lakukan tes tertulis, nanti kita juga wawancara dia, habis itu biarkan mereka menjelaskan secara lisan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Keterampilan bagi peserta didik dapat dilakukan dengan penilaian berbasis proyek, portofolio, dan kinerja, keterampilan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan menggunakan metode yang sistematis dan terstruktur. Lantas, langkah-langkah penilaiannya seperti apa? Nah, penilaiannya bisa berisi sering, jarang, hanya niat, dan tidak pernah. Contoh, kita memberikan draft perilaku yang baik. Nanti peserta didik akan mengisi apakah ia sering melakukannya atau jarang melakukannya, bahkan hanya niat atau tidak pernah sama sekali. Contohnya, perilaku yang baik seperti rendah hati yang berisi berterima kasih jika dipuji, memuji kembali jika dipuji, menghargai pendapat orang lain. Dan kalau mereka tidak pernah melakukannya, ya mereka menceklis atau mencentang tidak pernah. Jika mereka sering, maka itu juga poin bagus untuk mereka. Selanjutnya, berperilaku baik. Apa sih isi berperilaku baik? Sebenarnya ada banyak, namun kita fokuskan dan kerucutkan jadi beberapa. Yang pertama, berperilaku disiplin, bersikap adil, taat kepada Tuhan, selalu bersabar, pemaaf, ceria, selalu meminta maaf. Selanjutnya, yang ketiga contohnya, menghargai perbedaan. Nah, ini yang penting untuk menjaga kebinekaan, biar anak sadar bahwa setiap manusia itu berbeda. Yang pertama, tidak mengganggu teman yang tidak sefrekuensi dengan dia. Yang kedua, tidak menghina agama lain. Yang ketiga, tidak menghina suku lain. Yang keempat, tidak menghina fisik orang lain. Dan yang kelima, tidak meremehkan bakat orang lain. Jika anak menguasai ini, maka kepribadian mereka akan menjadi kepribadian yang sempurna untuk kehidupan di masa depan. Selain itu, sebagai tenaga pendidik, kita harus mengklarifikasikan nilai perilaku. Seperti mengklarifikasikan motivasi memilih nilai. Kenapa kita memilihnya? Kenapa kita memilih proses penilaian seperti ini? Kita harus tahu. Mungkin dari di sekitar kita, kurangnya moral anak-anak muda zaman sekarang. Itu bisa dijadikan patokan. Atau mengklarifikasikan argumentasi dalam memilih nilai. Kita harus punya argumentasi yang kuat untuk melakukan penilaian ini. Atau mengklarifikasikan penghargaan nilai pilihannya. Seperti memberikan pujian atau hadiah. Dan yang terakhir, mengklarifikasikan pelaksanaan nilai pilihannya. Bagaimana cara ia memilih dan bagaimana cara ia melakukan, kita akan mengajarkannya. Semoga dari penjelasan ini, kita sebagai calon tenaga pendidik dapat menjadi tenaga pendidik impian bagi setiap anak, sehingga anak-anak lebih mencintai ilmu pengetahuan dan sekolah. Terima kasih, sampai jumpa.